Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, di mana bentuk atau wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dengan pandai mengucapkan alhamdulillah, dengan syukur pula menggunakan anggota badan, di mana realisasinya yang paling nyata adalah kita mewujudkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Ali Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan di antara bentuk takwa adalah kita menyelamatkan keluarga kita juga dari siksa neraka. Jadi takwa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga takwa ini adalah berusaha mewujudkan ketakwaan juga dalam rumah tangga, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Dan neraka itu bahan bakarnya itu adalah batu, manusia dan batu. Dan di mana penjaganya itu adalah malaikat ghilazun syidad yang sangat-sangat keras sekali, sangat-sangat bengis. Mereka tidaklah pernah durhaka, membantah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mereka selalu patuh pada setiap yang Allah Subhanahu wa taala titahkan, setiap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dan juga istri-istri beliau yang tercinta, para sahabat yang telah dijamin masuk surga, atau para sahabat secara umum, begitu juga kepada setiap orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan tentang salam juga untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwasanya keluarga beliau ini adalah keluarga yang patut kita contoh. Dan beliau memiliki banyak istri. Ketika meninggal dunia, beliau meninggalkan 9 istri dari 11 istri yang ada. 2 istri meninggal ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Jahsh. Kemudian beliau menjadi suami yang teladan bagi kita semuanya, menjadi contoh yang baik bagi kita semuanya ketika mengatur rumah, mengatur keluarga, mengatur istrinya yang banyak, mengatur anak-anaknya yang banyak pula. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan tentang masalah menjadi seorang suami, kepala rumah tangga,
beliau ingatkan tentang laki-laki yang dicela, yang disebut dengan laki-laki dayyus. Di mana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih, dilihat dari jalur yang lainnya, artinya sahih li ghairihi. Rasulullah SAW itu bersabda dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang Allah haramkan baginya surga. Ada 3 orang yang Allah haramkan baginya surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar, wal'aq. Yang kedua adalah anak yang durhaka pada orang tua, sulit diatur, nggak mau manut pada orang tua, senangnya membantah orang tua, diperintah oleh ibunya atau diperintah oleh bapaknya, tidak mau patuh. Maka ini disebut dengan anak yang durhaka. Kemudian yang ketiga, wad-dayyus allazi yukirru fi ahlihil khubtha, yaitu laki-laki dayyus, suami dayyus yang dimana dia menyetujui perkara keji yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Dia menyetujui perkara keji yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Ini yang dinamakan dengan laki-laki dayyus. Tidak punya rasa cemburu tentang maksiat yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Kami contohkan lagi di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surah An-Nur ayat ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan perempuan pezina. Laki-laki peselingkuh tidaklah menikah kecuali dengan perempuan peselingkuh, atau dia menikah dengan wanita musyrik. Begitu pula sebaliknya, wanita musyrik, wanita pezina, wanita peselingkuh tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki peselingkuh, dan atau dia menikah dengan laki-laki musyrik, dan ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ada kisah tentang ayat tadi. Disebutkan ada seorang yang bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dia pernah membawa tawanan perang dari Mekah, dan di Mekah ada seorang perempuan. Perempuan ini adalah perempuan pelacur. Namanya itu Anak. Kemudian Marsad punya keinginan, dia ingin menikahi wanita cantik tadi, namun sayangnya dia itu pelacur. Kemudian dia meminta pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, saya ingin menikahi Anak. Dan Rasulullah SAW tahu dia itu adalah wanita pelacur. Maka Rasulullah SAW itu katakan, beliau awalnya itu diam, lalu turunlah ayat tadi, az-zani la yankihuha illa zaniyatan, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Laki-laki pelacur cuma dapat perempuan pelacur saja. Maka ini tanda bahwasanya ayat tadi itu turun, ini berkenaan dengan tidak bolehnya Marsad tadi menikahi seorang wanita yang bernama Anak. Maka kalaupun dia itu laki-laki yang baik-baik, perempuannya adalah perempuan yang rusak, maka laki-laki tadi itu juga ikut rusak dikarenakan perempuannya yang menjadi seorang pelacur tadi. Makanya para ulama ketika menjelaskan tafsiran ayat tadi, surat An-Nur ayat ketiga tadi, para ulama ini menerangkan bagaimana jika memiliki istri menjadi seorang pelacur, memiliki istri menjadi seorang peselingkuh, apa dampaknya? Dampak jeleknya itu seperti apa? Disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi ketika menafsirkan tafsir surat An-Nur ayat ketiga tadi, beliau menyebutkan ada sekitar 10 poin yang beliau itu bahas. Di sini sebagian yang kami sebutkan. Jika ada anak yang dilahirkan dari hasil melacur tadi dengan laki-laki lain, lalu akhirnya dianggap anak oleh pasangan suami istri yang sah tadi, berarti anak tadi disandarkan, anak yang lahir tadi bukan pada bapaknya nanti disandarkan, namun kepada suami istri tadi, yang dimana kalau suaminya ridha dengan perselingkuhan tersebut. Kesimpulannya, nasab jalur keturunan jadi rusak cuma gara-gara kasus perselingkuhan.
Yang kedua, wanita pelacur itu kalau lagi marah, lagi muring dan tidak senang pada suaminya, maka kalau ia jengkel pada suaminya, ia bisa cari lagi laki-laki lain lagi untuk melampiaskan hawa nafsunya. Yang ketiga, wanita pelacur kata Syekh Mustafa akan mengantarkan suaminya pada hal yang diharamkan. Wanita pelacur akan membuat suaminya bisa mencari wanita lain lagi. Tadi suaminya baik-baik, karena dia lihat istrinya itu melacur tadi, istrinya berselingkuh, dia nggak puas dengan istrinya, dia balas lagi, saya cari lagi kalau gitu perempuan lain. Jadi dia menjerumuskan suaminya juga dalam dosa. Yang keempat, wanita pezina tadi, kalau diridhoi oleh suaminya, maka suaminya terjerumus dalam dosa dayus. Yang tadi kami sebutkan, tidak akan masuk surga. Allah tadi disebutkan oleh dalam hadis, Allah tidak akan memasukkannya dalam surga. Haram baginya untuk masuk surga. Ancaman yang keras, walaupun dia punya peluang, kalau dia itu seorang muslim punya peluang untuk masuk surga. Namun ini ancaman keras dari Nabi SAW. Kemudian wanita pezina juga akan mengajarkan anak-anaknya satu rumah juga untuk berzina, untuk berselingkuh. Walaupun anak-anaknya ini anak-anak yang baik. Akan jadi contoh. Karena tidak ada kemungkaran yang dicegah di situ, maka yang lainnya juga akan tertular penyakit jelek ini. Kemudian yang keenam, bisa tersebar penyakit jelek, yaitu tersebarnya AIDS. AIDS itu jadi penyakit yang sangat menakutkan saat ini. Dalam rumah tersebut akhirnya muncul bibit-bibit penyakit, virus-virus yang jahat, dan ini sebagai hukuman dari perbuatan zina, perselingkuhan yang dilakukan. Yang ketujuh, harga diri orang yang berzina dan keluarga pasti jatuh. Pasti akan malu di masyarakat. Dikarenakan dia punya istri seorang pelacur. Suaminya walaupun rajin sholat di masjid, tidak dianggap baik. Keluarganya walaupun orang yang baik juga tidak akan dianggap baik. Karena menghancurkan harga diri yang ada dalam rumah tangganya. Makanya tadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Diingatkan bahwasanya cocoknya memang dengan yang setipe. Cocoknya memang dengan yang semisal. Pezina, peselingkuh ya dengan pezina atau peselingkuh. Maka yang sudah di awal tadi diterangkan, dayus itu seperti apa? Membiarkan kemungkaran, tidak punya rasa cemburu pada orang-orang yang ada di rumah. Apa yang dimaksudkan sini kalau dicontohkan oleh para ulama? Contoh, membiarkan istri nggak pakai jilbab. Membiarkan anak-anak putri nggak pakai jilbab. Membiarkan istri keluyuran sana sini tidak menutup aurat. Contoh lagi, membiarkan anak perempuan berhubungan dengan lawan jenis bebas lewat WA, SMS. Contoh lagi, membiarkan anak putrinya berdua-duaan, lanang wedok, dua-duaan di gelap-gelap. Bahkan rela anaknya tadi dibonceng oleh laki-laki ganteng yang penting punya motor mewah, wong sugih. Tidak mikir anak putrinya nanti diapa-apain, nanti di mana. Nanti akan berpikir ketika sudah terjadi sesuatu dan perutnya isi, baru orang tua itu akan menyesal. Kenapa dari dulu saya tidak larang anak-anak saya itu dari pergaulan-pergaulan yang bebas semacam tadi. Atau membiarkan anaknya nonton film yang bebas, buka-buka aurat, tidak dilarang. Sampai juga laki-laki dayus itu contohnya, suami yang dayus contohnya adalah kepala keluarga yang membiarkan istri dan anak-anaknya tidak sholat. Ditambah lagi kalau suaminya atau kepala keluarga ini orang sholat, maka tambah dosa besar lagi bagi dirinya. Dia memberi contoh yang jelek dalam rumah, dia sendiri tidak bisa baik, dan satu rumah pun juga tidak mendapatkan kebaikan. Demikian khutbah pertama ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang terakhir di khutbah kedua ini, para suami memang wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga, dan itu penting. Jenengan kerja, buruh,
pergi ke Jogja untuk cari nafkah. Demi anak dan istri perlu. Namun jangan sampai lupakan, istri dan anak-anak juga butuh pendidikan dan perlindungan, yaitu perlindungan dari siksa neraka. Tidak dibiarkan anak dan istri dalam keadaan rusak. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tadi di awal khutbah telah disampaikan, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan istri kalian itu dari siksa neraka. Kata Ibnu Abbas, kata beliau, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah lakukanlah ketaatan pada Allah, dan juga hati-hatilah dengan maksiat. Juga perintahkanlah keluargamu untuk berzikir, mengingat Allah, untuk sholat. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Dan ingat, istri tidak boleh kalau rusak, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Istri kalau selingkuh tidak boleh dibiarkan begitu saja. Anak perempuan, anak laki-laki yang ada di rumah kalau rusak tidak boleh dibiarkan begitu saja. Contoh pada perempuan, istri kita sendiri kalau rusak, maka tetap diberikan nasihat. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Al-mar'atu kaddila. Perempuan itu seperti tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Maka kata Nabi SAW, in aqamtaha kasartaha. Jika engkau mau luruskan tadi, tulang rusuk yang bengkok tadi, engkau akan patahkan dia. Luruskan dengan paksa, patah. Namun, wa instamta'ta biha istamta'ta biha. Kalau kamu bersenang-senang terus dengan tulang rusuk yang bengkok tadi, ya tetap jadi wa fiha iwaj, dan dia tetap jadi tulang rusuk yang bengkok. Berarti apa? Tetap dinasihati, namun dengan cara lemah lembut, tidak boleh dengan kasar, tidak boleh dengan peringatan yang keras yang membuat dirinya itu cepat sakit dan tidak mau menerima nasihat. Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, para laki-laki, kaum pria yang hadir kesempatan kali ini, dijauhkan dari sifat dayus, dan juga Allah menjauhkan diri kita, juga keluarga kita dari siksa neraka, dan masukkan kita dengan mudah ke dalam surganya. Jamaah salat Jumat yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mungkin-mungkin di hari Jumat, hari diperkenankannya doa-doa kita diijabai oleh Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi 'alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.